Warga terdampak bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah sudah bersama kami Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman. Selamat malam Pak Bupati. Ya, malam Pak. Pak, kami sebelumnya turut prihatin atas bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal dan yang terbaru Pak adalah bangunan asrama putri di Pondok Pesantren Al-Adalah yang roboh Pak. Ini apakah Ya, ada ya, korban Pak? betul Pak. Kami ingin memastikan apakah kondisi para santri ini sudah terevakuasi atau apakah ada korban Pak? Ya, baik Pak. Kami melaporkan bahwa memang kondisi Ponpes Al Adalah 1 saat ini sudah hampir rata dengan tanah semuanya Pak. Termasuk asrama putra, asrama putri, terus aula juga sudah rata. Kami informasikan bahwa saat ini santri dengan jumlah 526 ini sudah diungsikan ke Ponpes Al Adalah 2 yang di samping jalan raya sekitar berjarak 3 km dari titik kejadian. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini proses belajar mengajar dari santri sudah berjalan normal. Kemarin juga saat kunjungan Bapak Wakil Presiden juga mengunjungi dan bertemu langsung menyapa para santri. Dan Bapak Wakil Presiden juga memberikan arahan, memotivasi santri juga bahwa kita pemerintah pusat hadir bersama-sama, termasuk nanti recovery-nya apa, nanti kami juga pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga akan ikut merecovery pondok pesantren supaya nanti pondok pesantren yang baru ini, yang dibawa ini bisa menampung santri karena saat ini bangunannya masih terbatas untuk menampung 526 santri. Bangunan-bangunan pondok pesantren ini rata dengan tanah. Pak, sebetulnya seberapa serius kondisi terakhir yang Bapak terima dari laporan di lapangan, Pak? Kondisi tanah bergerak di sana itu. Ya Pak, kami melaporkan bahwa saya secara langsung turun Pak, terakhir kemarin hari Sabtu sore saya juga langsung naik ke titik-titik yang rawan. Perlu kami laporkan kondisinya sudah sangat memprihatinkan Pak. Hampir semua rumah warga berjumlah 500 lebih ini dengan kondisi rusak berat, rusak sedang, ada yang sudah rata dengan tanah, ada yang miring, sudah konstruksinya, strukturnya sudah rusak dan sebagainya. Bahkan akses infrastruktur juga baik jalan kabupaten, jalan desa juga retak-retak, patah dan ada yang ambles sampai 1 meter, 2 meter seperti kejadian gempa-gempa yang dahsyat Pak di situ Pak ini, kondisinya. Pak Isa, ini kan ada di Desa Padasari, Pak, dan sudah terjadi Ya, sekitar sepekan kalau saya nggak salah ya, Pak ya. Apakah ya, ini kondisinya sudah stabil atau akan berpotensi pergerakan tanah ini akan meluas, Pak? ya. Jadi yang kami terima begini Pak, setiap ada curah hujan tinggi pasti ada bangunan yang roboh. Nah ini sehingga kami mengasumsikan bahwa ini belum aman, masih ada potensi pergeseran tanah susulan sehingga kami mengimbau kepada masyarakat termasuk yang ada di Pedukuhan Padareka. Saat ini masyarakat ada sebagian masih bertahan Di di Pedukuhan Perdukuhan Padareka juga Padareka itu dekat dengan desa atau perbatasan dengan desa Padasari, Pak? ya, jadi di Padasari kan ada 3 pedukuhan Pak, ada Hmm. Padasari, Tigasari, sama Padareka. Lah Ya. yang paling terdampak adalah di Tigasari dan Padasari. Lah yang di Pedukuhan Padareka hanya sebagian. Nah ini yang rumahnya masih bagus, tidak terdampak, lah ini masyarakat masih bertahan. Tetapi kemarin Hmm. kami juga menghimbau dan sedikit mengarahkan masyarakat bahwa ayo kita sebaiknya mengungsi karena tidak menutup kemungkinan nanti terjadi bencana susulan dan meluas sampai di Padareka. Ini kan ada sekitar nyaris 2.500 orang yang mengungsi ya Pak. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Mereka diungsikan di mana sih Pak? Ya, begini Pak, saat ini kami mempunyai 4 titik pengungsian yang terintegrasi. Satu di posko pusat, posko rumah Mas Kamal, ada di SD Padasari 02,
ada di Majelis Taklim di belakang rumahnya Pak Kades, dan satunya ada di Ponpes Aladala 2 yang untuk santri. Sehingga Hmm. kami informasikan saat ini Pak, alhamdulillah kondisi masyarakat terlayani dengan baik dari sisi logistik, makan 3 kali sehari, Hmm. terus air minum, toilet, lalu juga pelayanan kesehatan kami cukupi. Kami menggerakkan dengan kolaboratif Pak, kami juga menggandeng dari organisasi masyarakat, dari IPI, terus dari rumah sakit swasta juga kami gandeng untuk bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang terdampak yang saat ini menjadi pengungsi. Perlu kami laporkan juga bahwa kemarin ada di posko pengungsian ada 3 lansia Pak, umurnya di atas Hmm. 70, ada yang 80 tahun. Itu kami tawarkan untuk sementara kita ungsikan di tempat yang lebih nyaman. Kebetulan kami punya kami di rumah dinas kami ada pavilion untuk tamu. Kemarin kami sudah koordinasi dengan keluarganya dan keluarganya menghendaki untuk sementara tinggal di lingkungan rumah dinas kami untuk Hmm. karena selagi menunggu proses pembangunan huntara, hunian sementara. Jadi ada rencana untuk relokasi ya Pak? Ya, dan sementara. Kemarin sudah kami putuskan, titiknya ada di sampingnya Ponpes Aladala 2 yang saat It- ini menjadi tempat pengungsian santri, Pak. Itu jaraknya Kami berapa kilo Pak dari lokasi Tanah Gerak itu? jaraknya kira-kira 5 kiloan dari 5 kiloan. titik utama Itu gerak. Tapi jarak ini sudah ini Pak, sudah di bawah Pak, Oh sudah sudah di di daerah daerah bawah, bawah, tidak. artinya jarak sekitar 5 kilo dari tanah bergerak itu udah apa ya, Dataran rendah. dipastikan Ya. aman dan nggak ada tanah yang labil di daerah situ. Ya, kepastian amannya besok sore, Pak. Jadi besok sore dari SDM provinsi akan meninjau dan akan memberikan rekomendasinya, akan mengkaji kondisi geologisnya, Pak. Sehingga kami kepastian untuk fix-nya besok tanah untuk relokasi adalah besok sore setelah kami Hmm. mendapatkan kajian rekomendasi. Hmm. Karena itu juga menjadi syarat, salah satu syarat untuk pembangunan huntara. Kita kan nggak mungkin Pak izin membangun di lokasi yang memang belum aman juga. Ini jadi sesuatu yang mubazir nanti. Hmm. Untuk rencana relokasi terus pembangunan huntara hunian sementara ini menurut dari Pak Bupati, Pak Isa ini membutuhkan berapa lama Pak waktunya? Karena kan ini tanggap darurat bencana ini kan dilakukan selama 14 hari sejak 2 Februari kalau nggak salah saya Pak. Lalu kan sampai saat Ya, ini juga sekitar 2.500 orang ini menunggu di lokasi pengungsian. Artinya kan mereka akan bertahan di pengungsian selamanya untuk menunggu hunian sementara itu jadi. Seperti itu atau gimana Pak? ya. Begini Pak, kami sudah berkoordinasi dengan BPBD kami, BPBD Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB. Nanti setelah masa darurat ini selesai selama 14 hari, nanti tidak langsung penanganan pasca, tapi masa transisi Pak. Jadi selagi Hmm. kita menunggu huntara ini selesai, jadi nanti kita buat masa transisi menuju penanganan pasca bencana, seperti itu. Baik. Informasi yang kami terima, update tadi kami komunikasi dengan BNPB, Pak. Ini BNPB sudah siap, termasuk vendor yang kami terima informasi mohon izin untuk proses pembangunannya sudah siap, tinggal penentuan lokasi dan proposal kami kirim sudah siap untuk dilaksanakan. Karena Huntara ini nanti Baik. menggunakan bangunan knockdown Pak, jadi akan cepat Oke. pembangunannya. Baik. Satu rumah Artinya dua hari bisa selesai. 2 hari hunian sementara ini akan bisa selesai. Artinya pemerintah daerah baik lewat Pak Bupati dan juga pemerintah pusat ini akan mensegerakan untuk pembangunan hunian sementara. Terima kasih Pak Bupati Ya, Tegal Isa Maulana Rohman telah siap. bergabung bersama kami di Kompas TV. Sekali lagi terima kasih atas Baik, terima kasih informasinya. Pak, terima kasih, mohon doanya selalu.